Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja ya. Jadi penulis itu dulu itu sering ya ngomong bahwa yang namanya bengkel resmi itu sering ketinggalan ya dalam sisi perawatan CVT-nya. Jadi entah tahun berapa penulis buat artikel, buat video, buat artikel ya, bahas betapa bahwa kalau bengkel itu perawatan CVT kok nggak diperhatikan gitu ya. Karena penulis pernah punya motor Honda 4 kali servis, nggak pernah di servis CVT-nya. Harus benar-benar minta di servis baru dilakukan servisnya. Jadi menurut penulis ini kelemahan besar ya. Kenapa? Karena dulu itu penulis yakin bahwa CVT cepat rusak itu karena harusnya komponen CVT itu dilumasi ulang ya, setiap beberapa waktu ya, mungkin 10.000, 15.000 gitu ya. Saat itu penulis yakin seperti itu, dan ternyata sekarang dari Honda itu kalau servis CVT itu malah dilakukan mulai sejak servis pertama. Jadi tiap kali servis itu selalu ada servis CVT. Setiap kali servis. Nah, unik toh ya. Mulai dari penulis protes iki kok gak ono servis CVT ini. Sekarang jadi tiap kali servis tentu ya 2.000 gitu kan ya, karena orang servis tiap 2.000 atau ya 2.000 ya, karena biasanya orang sama ganti olinya kan tiap 2.000 km sekali gitu. Kalau yang begitu tuh ya menurut penulis kok ya terlalu sering ya. Terlalu sering. Dan ada lagi yang jadi masalah, yaitu ketika cara servisnya itu ya kok nggak bener. Tahu nggak bener kenapa? Karena kok jadi banyak ya yang masalah CVT-nya itu jadi rusak setelah servis pertama. Entah penulis masih nyimpen keluhannya atau tidak ya, tapi ada beberapa orang yang setelah servis pertama malah jadi gak enak motornya, malah jadi bermasalah CVT-nya. Entah apa yang dilakukan itu gitu. Nah, sekarang penulis juga punya pendapat yang termasuk bertolak belakang dengan yang penulis anut dulu. Jadi penulis dulu ngomong ternyata pelumasan CVT itu cepat rusak sehingga motor harus sering di servis CVT-nya untuk dilumasi ulang ya. Terus sekarang penulis baru tahu bahwa yang namanya pelumas CVT itu ternyata awet ya. Awet bisa tahan lama. Tapi ya ternyata ada syarat ketentuan berlaku. Yang stempetnya bisa awet tahan lama itu ternyata bukan stempet AHM
Tapi stempet yang lain-lain misalnya Yamaha Loop, SGP, atau ada yang ngomong Top One bungkus biru ya. Penulis juga terakhir beli satu, jadi barusan beli satu lagi karena rasanya mesin butuh rekondisi lagi. Penulis beli satu bareng sama stempetnya. Ya harga stempet murah sih ya, satu saset Rp5.000. Penulis pengen coba kalau yang buatannya satu ya opo. Ngujinya mungkin nanti ke kipas angin ya, karena penulis gak bongkar-bongkar CVT ya. Jadi yang apa, yang lebih cocok ya kipas angin. Pada-pada ngotote ya. Yang mobilnya motong, yang sepeda motornya belas gak ngerem. Mantep lah. Padahal ya jalannya nggak kencang ya. Jadi balik lagi lah, stempet yang buatan AHM ternyata memang cepat rusak. Jadi pendapat penulis dulu itu hanya berlaku kalau motornya Honda. Jadi kalau motornya Honda itu memang stempetnya gak awet. Setiap ya 10.000 km lah amannya ya, 10.000 km sekali stempetnya di apply ulang kalau maksa merek AHM. Tapi ya kalau sekarang menulis ya rekomendasikan merek yang lain lah, mau Yamaha Loop, mau SGP, mau merek Kawasaki gak duwe stempet ya, karena motor lagi semua ya Yamaha Loop dan SGP lah. Penulis nggak tahu merek yang bagus lain apa. Penulis Top One itu gak percaya karo pabrik ya. Kalau ternyata Top One itu bagus stempetnya, kita harus cari itu Top One apa, buat di mana itu stempetnya ya. Mungkin yang kita perlu pertimbangkan itu adalah merek Win ya, karena olinya Top One itu buatnya di pabriknya Win. Ya wes, terus untuk gantinya mungkin ya bisa cukup lama ya, 2 kali belt mungkin ya. Jadi kalau belt itu 25 km 25.000 km. Nah untuk stempet mungkin ya 50.000 ya. Atau mungkin samakan kayak roller dah. Roller itu anggap aja wis 70.000, 80.000. Kalau pakai stempet Yamaha Yamaha Loop atau SGP pakai sekitar segitu. Tentu kalau ada yang butuh buka-buka CVT ya, karena misal di CVT nya nggak ada filternya, jadi udara yang masuk ke CVT nggak difilteri, mungkin ada yang butuh bongkar. Nah ketika bongkar itu menurut penulis ya rasanya cukup dikasih angin kompresor saja ya, nggak usah pakai lain-lain. Jadi wis angin kompresor tok dicos gitu, nggak usah pakai macem-macem, nggak usah pakai apa di bensin di apa lah, kecuali kalau memang kotor kena minyak. Nah kalau kotor kena minyak juga bersihkannya jangan pakai bensin ya, ya pakai cairan pembersih lah khusus, di sabun malah lebih cocok ya, dicuci pakai sabun, dikeringkan. Jadi rekomendasinya sekarang ya, kalau memang masih maksa merasa stempet AHM itu bagus ya, setiap kali berkala ya, lakukan pelawatan berkala, lakukan stempetisasi ulang untuk bagian-bagian yang penting tiap 10.000 km. Sekalian bersih-bersih kalau misalnya males masang filter di CVT nya. Nah kalau pakai stempet Yamaha Loop atau SGP mungkin ya 80.000 mungkin ya, entah, mungkin ada yang bisa ngasih angka yang lebih baik.
ya 40.000 lah wis anggap baik, 40.000 atau 80.000 gitu, baru di stempetisasi ulang ya. Namanya stempet ya tentu komplit ya, mulai dari bearingnya sampai ke bagian as-asnya juga. Nah, kalau sudah pakai stempet ya malu, pakai stempet SGP itu sering dibersihkan pakai bensin dan segala macam. Ya, yang penting stempetnya jangan sampai lupa gitu loh. Nah, ini juga alasan mengapa untuk menghindari servisannya Ahas, karena rasanya di Ahas itu nggak ada SOP untuk servis CVT bagaimana ya. Karena kok sampai ada yang mesinnya CVT ini rusak setelah servis pertama, asalnya gak apa-apa kok jadi moro-moro rusak CVT ini, itu kan masalah. Jadi ya kalau bisa sih ditangani sendiri, kalau nggak bisa ya cari bengkel yang terpercaya, yang tahu caranya menangani CVT dengan baik, yang kalau pakai stempetnya juga stempet bagus. Atau kalau tahu orangnya pengerjaannya bagus tapi stempetnya jelek, ya kita beli stempet sendiri, suruh orangnya make itu. Toh harga stempet murah kan ya. Kalau yang model sasetan, yang punyanya Yamalup itu agak mahal karena wadahnya gede toh ya, gak satu saset toh. Wis apa maneh? Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.